مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau dan sahabatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, jamaah yang saya cintai, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Qala muallif rahimahumullah, bab ma yaqul idza labitha thawbah. Yustahabbu an yaqula bismillah wa kadzalika tustahabbu tasmiyatu fi jami'il a'mal. وروينا في كتاب ابن سني عن عبد سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم كان إذا لبث ثوب قميص أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. Bab tentang membaca doa ketika memakai baju. Jadi kita diperintahkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai baju itu membaca doa. Di antara doanya disebutkan di sini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labitha thawba qamis, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai baju qamis itu baju yang panjang itu ya, kemeja panjang, baju Arab qamis. Au ridaa, atau memakai rida. Nah, ini yang saya pakai hijau, itu namanya rida. Au imamah, atau memakai imamah yang di kepala. Yaqul, Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan daripada pakaian tersebut.
wa khairi ma huwalah, dan kebaikan yang terdapat padanya, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung padamu dari keburukan dari pakaian tersebut, wa syarri ma huwalah, dan keburukan yang terdapat padanya. Ini doa ketika memakai pakaian. Jadi bab ini khusus membahas tentang libas. Libas artinya pakaian. Pertama kali Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, yang dicari pertama kali pakaian, bukan makanan. Di surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair." Wahai Bani Adam, ini khitabnya dua, yang diajak berbicara dua. Yang pertama khususan, secara khusus Allah berbicara kepada Nabi Adam, walaupun redaksinya ya Bani Adam, tapi khitab yang pertama kepada Nabi Adam. Khitab yang kedua adalah kita sebagai anak keturunan Nabi Adam. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, atau wahai Nabi Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasa, pakaian. Nabi Adam waktu turun ke dunia, auratnya tersingkap, tidak ada pakaian, telanjang. Yang pertama kali dicari adalah pakaian. Coba berpikir, Nabi Adam waktu itu di dunia sendirian, tidak ada manusia yang lain, tapi toh tetap mencari pakaian menutup aurat. Artinya fitrah manusia itu Allah berikan al-haya, rasa malu, padahal tidak ada penghuni. Yang dicari menutup aurat. Jadi kalau ada manusia membuka aurat di tempat umum, dipertontonkan di hadapan manusia, maka fitrah kemanusiaannya hilang. Karena Nabi Adam ketika turun ke dunia, walaupun tidak ada manusia, beliau mencari pakaian untuk menutup aurat. Makanya dalam agama kita mengajarkan cara berpakaian, diajarkan di dalam agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Di sini Allah menjelaskan fungsi pakaian. Pakaian itu bukan hanya sebagai style atau model semata, tapi fungsi pakaian yang utama, substansi menggunakan pakaian yang pertama itu adalah apa? Yuwari sawatikum, menutup aurat. Jadi tujuan kita berpakaian yang pertama menutup aurat. Adapun nanti buat mode, buat style, buat gaya, itu nomor kesekian. Tapi yang pertama kali kita gunakan pakaian, tujuannya adalah menutup aurat. Sawatikum ini adalah aurat kubul wa dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu namanya sawatikum. Jadi Allah Ta'ala berfirman, tujuan pakaian yuwari, menutup aurat. Warisha, baru yang kedua, buat mode, buat style. Ini pakaian dikondisikan dengan tempat. Ini secara umum dulu. Ngajar di kampus, saya ini pakaiannya sehari-hari sarung, baju koko, opia. Ketika ngajar di kampus, ya pakai celana, masa pakai sarung? Ini namanya menempati tempat, risa. Ini secara umum.
Pergi pengajian, jangan pakai celana yang sudah lama ada sobek, celana jeans dirobek, ya digunting, keluar itu aurat buku-buku. Dipakai baju-baju yang sobek, gambar, ada gambar-gambar di pakaiannya. Kemudian datang ke pengajian, itu pakaian salah tempat. Salat tidak sah karena buku-buku itu aurat. Ini pakaian penting sekali. Ada yang modelnya celana antara mau talucur sama mau menutup aurat. Ada. Jadi kalau dia ruku, celana dalamnya kelihatan. Ini pakaian yang aneh juga. Ini yang di belakang kalau lihat auratnya, aurat ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan buku-buku itu aurat laki-laki. Kalau dalam sholat yang di belakang melihat, nampak dia punya, mohon maaf, dia punya bagian pantat, maka sholatnya tidak sah karena aurat tersingkap. Warisha. Kemudian Allah Ta'ala tutup, walibasu taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Pakaian takwa jauh lebih baik. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, di dalam kitab tafsir beliau mengutip ucapan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan makna daripada risha adalah malan, harta. Ulama lain mengatakan risha maknanya adalah jamala, keindahan. Jadi kita memakai pakaian yang bagus, yang baik, yang indah itu sesuatu yang dianjurkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamalah. Allah Ta'ala maha indah, mencintai sesuatu yang indah. Nanti ada hukum pakaian. Hukum memakai pakaian ada 5. Hukum memakai pakaian ada 5. Al-Imam Ghazali rahimahumullah, Ibnu Abbas tadi menyatakan bahwa pakaian risa artinya harta atau keindahan. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan huwal iman, adalah keimanan. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menafsirkan ayat tersebut, libasan yuwari sauatikum, pakaian yang menutup aurat kalian. Itu maknanya yakni al-ilmu, adalah ilmu. Karena orang yang berilmu secara kiasan dia menutup auratnya. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu dia seakan-akan membuka aurat. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Yang kedua, risha yakni al-yakin. Risha artinya keyakinan. Walibasu taqwa dzalika khairun. Pakaian takwa itu yang lebih baik, kata Imam Ghazali, adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu itu adalah pakaian takwa yang paling terbaik. Para ulama menyatakan malu yang paling utama, yang pertama adalah malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Bagaimana cara kita malu kepada Allah? Yaitu kita malu melanggar perintahnya, malu bermaksiat kepadanya. Itu rasa malu yang paling tertinggi. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, kata Nabi. Kalau tidak punya rasa malu, silakan lakukan sesuka apapun. Silakan melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak punya malu, silakan. Tapi nanti tanggung jawab di yaumil qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malu yang pertama adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum memakai pakaian disebutkan di dalam kitab Muntahasul ala syarhi wasailil wusul ila syamailir rasul.
kitab yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Hukum pakaian yang pertama hukum wajib. Ada 5 hukum berpakaian. Yang pertama hukum wajib. Wajib memakai pakaian di saat menutup aurat, itu hukumnya wajib. Wajib. Aurat laki-laki, al-auratu arba'un, aurat ada 4. Auratu rajuli mutlaqa, aurat laki-laki mutlak. Maksud di kitab Safinatun Najah, mutlak disarahkan ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Wa auratu ammati fi sholati jami'u banadiha wa hurrati, ammati wa hurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wa kaffain. Auratnya perempuan merdeka ataupun budak di saat sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wa auratu hurrati wa ammati indal ajanib jami'ul badani. Auratnya wanita merdeka dan budak di hadapan yang bukan mahram seluruh tubuh. Ini yang berpendapat seluruh tubuh berarti menggunakan cadar. Ini kan terdapat ikhtilaf para fuqaha. Cadar ada yang mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Kalau mazhab Hambali mengatakan cadar wajib hatta zufur, sampai ke kuku-kukunya wanita tersebut itu aurat, pakai cadar, tutup. Mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, mengatakan mustahab, sunnah, dan sebagian besar mengatakan wajib. Abu Hanifah dalam satu gaulnya mengatakan aurat wanita seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, makanya muka kelihatan. Itu pun diberikan syarat oleh para ulama jika tidak memunculkan fitnah. Jika ini wanita terlalu cantik, ketika dia berjalan mengalihkan pandangan laki-laki kepadanya, maka ini namanya fitnah. Maka dia menutup, hukumnya wajib. Itu yang mensunnahkan cadar. Yang berpendapat cadar itu sunnah mengatakan jika tidak memunculkan fitnah. Tapi memunculkan fitnah maka sudah bukan sunnah lagi tapi wajib. Nenek-nenek tidak pakai cadar, ya tidak ada fitnah. Pakai gaulnya Abu Hanifah boleh. Wanita yang masih muda, yang cantik, kalau jalan, ini laki-laki yang tidak kuat menjaga pandangan mata, melihat kepadanya, maka ini sudah namanya fitnah. Maka dia wajib menutup. Makanya wanita itu sebenarnya lebih baik di rumah. Itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia kerja, kata Syekh Ramdan Al-Buti punya kitab tentang perempuan namanya Al-Mar'ah. Saya punya kitab tersebut membahas tentang wanita. Kata Syahid Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti mengatakan kalau memang sudah kerja itu wanita diperbolehkan asalkan dia tetap menjaga kehormatan dan auratnya dan menghindari sebisa mungkin ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Itu. Jadi pakaian diatur. Jadi pakaian yang wajib adalah menutup aurat. Hukumnya wajib. Kemudian memakai pakaian yang mandub, yang sunnah. Ingin melaksanakan sholat Jumat, dia gunakan pakaian putih, sunnah. Pakaian sunnah, pakaian terbaik warna putih. Atau dia berdandan, dia menggunakan pakaian untuk datang atau memuliakan tamu yang datang. Dia hormati tamu tersebut dengan menggunakan pakaian yang baik, yang indah, sunnah. Atau dia berkunjung ke rumah keluarganya atau rumah saudaranya sesama kaum muslimin, dia menggunakan pakaian yang baik, yang indah, maka hukumnya sunnah. Hukum yang ketiga memakai pakaian makruh.
hukumnya makruh. Wa fa'ilul makruhi lam yu'azzabi bal in yakuffa limtithalil amrin yuthab. Makruh kalau kita tinggalkan dapat pahala. Kalau kita lakukan dianggap kurang baik tapi tidak kena dosa. Hukum memakai pakaian makruh adalah orangnya mampu memberi pakaian yang cukup baik, tapi dia kikir terhadap dirinya, dia beli pakaian yang buruk, yang pakaiannya tidak pernah ia ganti bertahun-tahun, sehingga merusak pemandangan mata ketika memandang, sudah sobek-sobek. Padahal dia mampu beli pakaian yang ia pakai makruh. Tapi kalau yang tidak mampu, ya tidak dihukumi makruh. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu pakaiannya compang-camping, tapi tidak mampu, zuhud terhadap dunia. Hukum yang keempat daripada pakaian, muharrama, haram. Jadi ada memakai pakaian haram. Pertama, memakai pakaian yang terlalu mencolok dengan niat menyombongkan diri. Wah, dia pakai pakaian, makanya warna-warna yang mencolok itu laki-laki diatur. Warna-warna mencolok itu sebaiknya dihindari. Warna-warna yang bersifat warna perempuan tidak layak laki-laki pakai. Dia pakai baju warna pink, laki-laki. Wah, badannya kekar, pink. Di depannya gambar Hello Kitty. Kira-kira pantas tidak? Gak pantas. Pakai warna pink, gambar Hello Kitty. Pakai warna merah, juga dilarang. Atau memakai pakaian tadi ingin menunjukkan kekayaan. Ini baju mahal mereknya. Dia beli baju yang mahal, dia beli tas yang mahal. Niatnya apa? Mau tunjukkan di hadapan manusia, lihat saya kaya, lihat harta saya ini banyak. Ini juga haram karena menyakiti hati para fukara. Orang-orang fakir miskin cari makan saja susah. Wah, dia beli tas 2 miliar. Itu harta dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah jika dia tidak membantu saudara-saudaranya yang susah. Itu haram. Hukum yang kelima adalah mubah, boleh-boleh saja selain daripada 4 tadi. Termasuk yang haram juga laki-laki menggunakan pakaian sutra. Itu haram. Pakaian terbuat dari sutra. Kalau sutranya campurannya selain sutra lebih banyak daripada sutranya, halal. Tapi kalau bahan sutranya yang asli lebih banyak daripada bahan yang lainnya, haram bagi laki-laki. Kalau perempuannya boleh, laki-lakinya haram pakaian sutra. Jadi itu hukum memakai pakaian diatur di dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakaian-pakaian yang dipakai oleh para nabi, para rasul, kita niat meniru dapat pahala, sunnah. Di antaranya kopiah. Ini kopiah sebenarnya sunnah. Ada seorang ulama namanya Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Muntahasul, Ibnu Arabi rahimahumullah yang lahir tahun 560 Hijriah, beliau mengatakan al-qalansud, kopiah, min libasil anbiya'i was-salihina salikin. Kopiah itu adalah termasuk pakaiannya para nabi. Nah ini bukan budaya, pakaiannya para nabi kopiah. Wasolihina salikin, dan juga pakaiannya orang-orang soleh yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, salikin. Tasunu ra'sa. Tujuan pertama kopiah tasunu ra'sa, menjaga kepala dari sinar matahari. Apalagi di jazirah Arab panas. Pakai kopiah melindungi kepala dari sinar matahari, dari debu. Wa tumakkinu imamah. Kemudian kopiah itu
membuat imamah menjadi kokoh dan kuat. Jadi imamah ini ada dua model di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada imamah adah, ada imamah ibadah. Ada imamahnya tradisi budaya. Sebelum Islam datang, itu di Makkah sudah pakai imamah. Ini namanya imamah budaya, imamah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi membuat perbedaan penggunaan imamah yang bersifat tradisi budaya dan imamah yang bernilai ibadah. Bedanya di mana? Dalam hadis riwayat Abu Daud, Sulaiman bin As'as yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'alal qalanis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan imamah tradisi budaya dan imamah ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamahnya orang musyrik, mereka menggunakan imamah tanpa menggunakan kopiah. Itu orang musyrik punya imamah. Jadi rambut kelihatan. Tapi kalau imamah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alal qalanis, imamah itu digunakan dililit di atas kopiah, di kopiah. Jadi pakai kopiah kemudian digunakan imamah. Itu perbedaan cara memakai imamah umat Islam dengan imamah tradisi yang digunakan oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab pada waktu tersebut. Jadi imamah bisa bernilai ibadah. Di dalam kitab Nihayatuz Zain disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantini, ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamah as-salatu bil imamah khairun min 70 rak'atan bila imamah. Salat menggunakan imamah itu pahalanya lebih banyak 70 salat dibanding tanpa imamah. Ini riwayat seperti itu. Nah, menggunakan imamah jadi mustahab, sunnah. Tapi kalau memang sulit atau memang kita imamah juga, ini kan sebagai syiarnya para ulama, syiarnya orang-orang soleh, syiarnya para nabi menggunakan imamah. Sudah jadi tradisi para ahli ilm. Kalau yang memakai silakan, dapat pahala kalau niat ittiba nabi. Tapi kalau memang yang tidak terbiasa menggunakan imamah, bisa mendapatkan pahala imamah dengan cara menggunakan kopiah. Dia menggunakan kopiah diniatkan sebagai bentuk ittiba Nabi menggunakan imamah, dapat pahala imamah. Itu disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar Saqra dalam kitabnya. Jadi kita repot menggunakan imamah, tapi ini ingin dapat pahala, dapat fadilah imamah ketika melaksanakan sholat, khususnya sholat Jumat, maka kopiah ini kita gunakan, kita niat menggunakan imamah, kopiah sebagai imamah, maka yahsul thawab, peroleh pahala menggunakan imamah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil amaim, hendaklah kalian menggunakan imamah, fa innaha simal malaikah wa tijanul arab." Karena imamah itu adalah bentuk pakaiannya malaikat. Jadi para malaikat, Imam Suyuti riwayatkan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, menyebutkan ketika Ghazwatul Hunain, perang Hunain, setelah Fathul Makkah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa para malaikat ikut dengan pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang menghadapi orang-orang musyrik. Itu malaikat menggunakan imamah berwarna kuning, imamatun safra, imamah berwarna kuning. Bahkan di dalam riwayat As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath wa alaihi imamatun sauda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijriah,
dibebaskan kota Makkah, Nabi menggunakan imamah berwarna hitam. Imamah berwarna hitam. Jadi Rasulullah SAW ketika berperang, imamahnya kebanyakan warna hitam, disusul dengan kopiah. Tu'amimul imamah, kopiah memperkuat imamah. Wahia minas sunnah, kata Ibnu Arabi, maka kopiah termasuk daripada sunnah, kata Ibnu Arabi rahimahullah. Itu kopiah. Adapun hukum berhias atau memperindah diri dengan pakaiankah itu, dengan kopiahkah itu, dengan celanakah itu, maka hukumnya ada 3. Disebutkan dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, disusun oleh Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah. Ada pakaian yang yumdah, pakaian terpuji. Pakaian yang ia pakai terpuji. Pakaian yang indah, warna putih, warna hijau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selera warna pakaian itu, Nabi paling suka warna putih. Setelah putih, warna yang Nabi kita paling selera itu warna hijau. Makanya Qubatul Khadra, masjidnya Nabi, kubahnya warna hijau. Jadi Nabi paling suka warna hijau setelah warna putih. Ini pakaian terpuji. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah, dalam kitab Mustadraknya, wa isnaduhu sahihun, Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikum bayadha fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu mautakum fiha. Nabi bersabda, pakailah pakaian berwarna putih. Ini pakaian warna yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, warna putih. Fa innahu khairu thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian paling terbaiknya kalian, kata Nabi SAW. Wa kaffinu mautakum fiha. Kalau ada yang meninggal dunia, kafanilah dengan pakaian atau warna kain berwarna putih. Jangan batik. Bukan tempatnya jenazah, sunnahnya warna putih. Atau jangan pakai yang hitam. Atau warna selain putih. Memang tidak diharamkan, tapi hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan kalau warnanya terlalu mencolok, maka hukumnya haram. Tapi gunakan warna putih kain kafan. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang kedua, yuzam, tercela. Tadi pakaian-pakaian jenis haram. Laki-laki pakai pakaian sutra, pakaiannya tercela. Pakai pakaian tapi aurat terbuka. Ada model baju laki-laki pusar kelihatan. Ini pakaian tercela. Pusar itu aurat bagi laki-laki. Sudah tua, jalan di pinggir jalan pakai celana pendek, buku-buku, pala-pala kelihatan. Pakaian tercela, aurat. Ini buat dosa gratis namanya. Jadi harus tahu hukum mengatur menutup aurat laki-laki, pusar ke lutut. Pakaian yang tidak tercela dan tidak mulia namanya mubah, selain daripada yang saya rinci tadi, hukum-hukum memakai pakaian. Dan pakaian ini punya peran yang sangat penting bagi kita. Al-Habib Umar bin Smith mengatakan, man tagayyara zayyuhu tagayyarat siratuhu, wa man tagayyarat siratuhu tagayyara dinuhu. Orang yang cara berpakaiannya berubah, maka cara hidupnya akan berubah. Dia pakai kopiah, baju muslim, sarung. Ini padahal awalnya hanya senang memakai pakaian-pakaian muslim. Lama-kelamaan pakaian ini akan membawa kepada kebaikan. Dia lewat, dulunya sebelum taubat suka pergi ke diskotik.
Tapi karena sudah mulai berubah selera berpakaian, dia pakai pakaian muslim, kopiah, pakai sarung, pakai rida, pakai minyak wangi, pakai siwak. Baru pakai pakaian, selera pakaiannya berubah. Dia lewat di diskotik. Dulu dia hobi ke diskotik. Mau masuk tidak ya? Oh jangan, masa pakaian begini saya masuk. Jadi pakaian menyelamatkan dirinya. Mau ke diskotik, mau ke tempat-tempat haram, pakai pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan malu pergi ke tempat-tempat yang buruk. Berarti pakaian ini akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Itu yang dikatakan oleh Habib Umar. Siapa yang pakaiannya, gaya berpakaiannya berubah, maka perjalanan hidupnya akan berubah. Dan siapa yang perjalanan hidupnya berubah, maka agamanya akan berubah. Aktivitas kehidupan kita berubah dalam kebaikan, maka agama kita makin baik. Karena sebab apa? Pakaian. Ada satu kisah, kalau kita membaca kitab sejarah, Turjamah Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ada seorang ulama mazhab Syafi'i namanya Zakaria Al-Ansari. Ini guru daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Zakaria Al-Ansari ini juga pernah belajar kepada Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 442 Hijriah. Ini Zakaria Al-Ansari sebelum menjadi ulama besar, diceritakan beliau di Kairo di Mesir ingin meniru pakaiannya para ulama. Padahal waktu itu beliau belum menjadi ulama, dengan imamah yang begitu besar, dengan jubah dan seterusnya, dengan tongkat. Masuk di masjid. Pada waktu itu ada ijtima'ul ulama, perkumpulan para ulama. Ulama lagi berkumpul. Ketika Zakaria Ansari masuk ke masjid, para hadirin berpikir ini ulama besar karena pakaiannya luar biasa, imamahnya begitu tinggi dengan tongkat, dengan jubah. Padahal dia bukan ulama, orang biasa, tapi ingin meniru pakaiannya para ulama. Masuk ke masjid, dimuliakan, dikasih jalan. Dia heran, dia saya bukan ulama. Enggak, engkau Syekhul Islam, engkau guru besarnya agama Islam. Malu dalam hatinya, dituntun sampai ke depan berkumpul dengan para ulama. Dan para ulama melihat pakaiannya, wah Masya Allah, ini ulama besar ini, imamahnya bertingkat-tingkat dengan tongkat, dengan jubah. Akhirnya ulama-ulama yang hadir memanggil dengan Syekhul Islam. Engkau Syekhul Islam, guru besar dalam agama Islam. Padahal bukan orang awam. Zakaria Al-Ansari waktu itu malu, mau bilang saya bukan ulama, sudah terlanjur. Satu masjid sudah anggap ini guru besar, Syekhul Islam. Karena melihat pakaian. Karena malu, dia atau beliau bersumpah. Beliau bersumpah di dalam hatinya, demi Allah, saya akan berusaha menjadi Syekhul Islam, sehingga yang mereka berikan gelar kepada saya sebagai Syekhul Islam, saya mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari masjid, beliau belajar sungguh-sungguh. Padahal usianya itu 20 tahun lebih. Belajar agama usia 20 tahun lebih. Beliau sungguh-sungguh belajar terus. Waktu malam beliau begadang. Beliau belajar, mutalaah, menghafal kitab-kitab para ulama. Pergi dari satu guru ke guru lainnya, sampai akhirnya dalam waktu beberapa tahun hal itu terwujud nyata. Beliau masuk ke masjid, mereka memanggil Syekhul Islam dengan pakaian kebesarannya. Dia mengatakan sekarang sudah pantas. Gara-gara pakaian berubah biografi kehidupan seseorang. Kemudian disebutkan pakaian kita ini kalau dilipat, ada pakaian baru beli, kita beli pakaian baru pakai berapa kali tahu sudah rusak, warnanya sudah pudar, sudah buram. Ternyata salah satu sebabnya adalah pakaian tersebut di saat kita memakai tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita memakai pakaian tidak membaca doa, minimalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka pakaian kita ini dipakai oleh bangsa jin.
sehingga cepat rusak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, nama kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Nabi bersabda, "Idza tawaitum thiyabakum," apabila kalian melipat pakaian kalian, "fazkuru ismallah 'alaiha," bacalah nama Allah di saat melipat pakaian. "Li'alla talbasahal jin bil lail wa antum bin nahar fatabla sari'a," agar pakaian kalian tidak dipakai di malam hari oleh bangsa jin dan kalian pakai juga di waktu siang hari, fatabla sari'a, maka pakaian kalian cepat rusak, cepat binasa, karena dipakai juga sama bangsa jin. Baca Bismillahirrahmanirrahim, atau doa yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Baca doa itu, pakai, insyaallah awet. Apalagi kalau ada laundry, yang punya usaha laundry, dia buat promosi, ini pakaian bersih, suci, dan terjaga dari bangsa jin. Mana tukang laundrynya baca, kalau setrika baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wah itu awet pakaian. Jadi bukan hanya bersih, tapi suci, kemudian ditambah dijaga daripada bangsa jin memakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati, pakaian yang berwarna hijau memiliki keistimewaan. Pakaian yang berwarna hijau memiliki keistimewaan. Dapat dari para guru-guru tasawuf dari kalangan para asfiya menyatakan, jika ada orang menggunakan pakaian berwarna hijau, maka selama dia memakai pakaian berwarna hijau, Allah jaga dan lindungi dia dari musibah dan bala. Pakaian hijau dijaga. Apa istimewanya warna hijau atau pakaian berwarna hijau? Warna hijau ini istimewa, kenapa? Karena warna hijau itu adalah selera dan kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang jika Nabi SAW suka dan cinta, pasti Allah berikan keutamaan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistimewaan. Warna hijau Nabi suka. Dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Murtada Az-Zabidi, Syarihu Ihya Ulumuddin, yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, kana ahabbu alwani ilaihi sallallahu alaihi wasallam khudra min thiyabil jannah. Warna pakaian yang Nabi paling suka adalah warna hijau, karena warna hijau pakaian surga. Jadi dalam surga kita menggunakan pakaian berwarna hijau. Pertanyaannya, kenapa warna hijau pakaian surga? Subhanallah. Karena Nabi SAW yang menyukai warna hijau, Allah jadikan kesukaannya Nabi warna hijau, Allah jadikan pakaian surga berwarna hijau. Karena Nabi Muhammad SAW menyukai warna hijau. Jadi luar biasa. Nabi suka warna hijau, Allah abadikan, Allah muliakan keinginan Nabi. Pakaian warna hijau Nabi suka, kalau begitu saya jadikan di surga pakaiannya warna hijau. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalam surga, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudrah min sundusin wa istabrakin muttaki'in fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Sadaqallahul azim.
Mereka itulah penghuni surga, yang dimana mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Mereka menggunakan perhiasan, gelang-gelang terbuat dari emas. Kita di surga halal laki-laki menggunakan perhiasan emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dan mereka penghuni surga memakai baju-baju berwarna hijau. Penghuni surga menggunakan baju-baju berwarna hijau, karena warna hijau adalah seleranya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Kita menggunakan pakaian berwarna hijau, kita menggunakan perhiasan dari emas, pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Muttaqiin fiha alal araik. Sudah menggunakan perhiasan, pakaian berwarna hijau. Muttaqiin fiha alal araik. Penghuni surga mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. Apa kata Allah Ta'ala? Ni'mat thawab. Inilah sebaik-baiknya pahala. Wa hasunat murtafaqa. Tempat istirahat yang paling terbaik adalah di surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau dunia ini ada penyakit, ada wabah, ada bencana, dan seterusnya. Karena ini bukan tempat istirahat terbaik. Allah tidak ciptakan dunia untuk menjadi tujuan kebahagiaannya manusia. Bukan. Dunia tempatnya bukan mencari kenikmatan, bukan tempatnya mencari kebahagiaan, bukan tempatnya mencari kesenangan. Tapi kalau mau cari kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada kesedihan, kenikmatan yang sesungguhnya, itu bukan di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang kita kejar. Ini tempat transit sesaat. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ad-dunya kintarah fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini jembatan, lewat saja, jangan bangun rumah di atas jembatan, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka kita akan meninggal, kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengalami namanya kematian. Kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih gadan yaumal qiyamah fil jahannam yasih. Nabi Isa katakan, berapa banyak orang yang wajahnya cerah ketika hidup di dunia, badannya sehat, lisannya fasih berbicara, namun sayang, seribu sayang, ketika hidup di dunia dia lalai, dia tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Besok di hari kiamat dia berteriak di neraka jahanam, menyesal, tangisan yang tidak ada manfaatnya, penyesalan yang tiada gunanya di saat ruh terlepas dari jasad. Maka gunakan waktu yang ada saat ini. Imam Ghazali ketika sang murid bertanya kepadanya, wahai Imam Ghazali, kenapa kita masih hidup saat ini di dunia? Imam Ghazali mengatakan, karena dosa kita terlalu banyak dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Maka gunakan setiap waktunya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita kalau membuka pakaian, jangan biarkan makhluk yang lain, bangsa jin, melihat auratnya kita. Jangan sampai kita telanjang, bangsa jin melihat, khususnya perempuan. Ada riwayat mauquf dari Ibnu Umar mengatakan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, idza naza'a ahadukum thawbahu aw ta'arra, apabila salah seorang di antara kalian membuka baju atau sedang dalam keadaan telanjang, falyaqul bismillah, minimal baca bismillah, fa innahu sitrun lahu fima bainahu baina syaitan. Karena ketika kita membaca bismillah, itu menjadi pelindung sehingga syaitan tidak bisa melihat auratnya kita. Baca, ajarkan kepada anak perempuan khususnya, karena bahaya kalau terus menerus
dilihat oleh bangsa jin yang jahat, dia bisa senang, bisa dia ganggu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, ini doa ditambah Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Baca itu. Ajarkan kepada istri kita, anak-anak perempuan kita, kepada kita juga, agar ketika membuka aurat telanjang, itu bangsa jin yang jahat tidak bisa melihat auratnya kita. Allah tutup tabir. Sitrun lahu fima bainahu baina syaitan. Menjadi pelindung bagi dirinya dan juga syaitan. Insyaallah ini pertemuan memberikan manfaat, dan insyaallah kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberikan istiqomah di dalam ketaatan, di dalam ibadah, di dalam kebaikan, hingga nanti ketika meninggal dunia kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minasy syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.